Besok di shelter jam 15.30 kayaknya. Jangan lupa. Oke, langsung saja yang bertugas silahkan. Oke, terima kasih Mas Baim. Boleh minta tolong share screen-nya? Oke, udah kelihatan. Sebelumnya, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di praktikum HHBK acara 2 ini. Jadi di acara 2 ini kita akan membahas tentang Project Based Learning pengolahan HHBK oleh masyarakat. Sebelumnya mengingatkan kembali ke teman-teman yang belum presensi, bisa mengisi link presensi dulu. Oke, next ke materinya. Seperti yang kita tahu, HBK itu merupakan hasil hutan beserta turunannya selain kayu yang berasal dari hutan. Nah, pemanfaatan HBK sendiri merupakan kegiatan dalam memanfaatkan dan mengupayakan hasil hutan bukan kayu dengan tetap menjaga lingkungan dan tidak mengabaikan fungsi utamanya. Hutan sebagai kesatuan ekosistem yang memiliki fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial itu bukan hanya harus dijaga, tapi juga harus dimanfaatkan secara tepat. Nah, masyarakat dalam memanfaatkan HBK, selain untuk dikonsumsi, terkadang juga masyarakat itu menjual olahan dari HBK tersebut, salah satunya melalui UMKM yang diciptakan oleh masyarakat. Pemanfaatan HBK oleh masyarakat sendiri memiliki tujuan untuk pemberdayaan sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan, peningkatan nilai tambah, dan pendapatan negara, serta pemerataan pembangunan daerah melalui pemanfaatan HBK. Nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan HBK sendiri dibandingkan kayu itu lebih besar. Selain itu juga tidak menyebabkan kerusakan hutan sehingga tidak menghilangkan fungsi dan nilai jasa hutan itu sendiri. Nah, sesuai dengan judulnya yaitu Project Based Learning, nanti melalui di acara 2 ini teman-teman semua diharapkan bisa belajar melalui project yang akan teman-teman kerjakan, yaitu melakukan kunjungan ke UMKM pengolah HBK. Nah, contoh UMKM pengolahan HBK sendiri itu contohnya ada pengolahan minyak kayu putih, pengolahan rotan, pengolahan jamu, dan budidaya jamur. Pengolahan jamu di sini maksudnya itu jamu yang termasuk ke dalam HBK. Nah, untuk UMKM yang teman-teman pilih nanti untuk melakukan kunjungan itu diusahakan kegiatannya sekompleks mungkin. Yang pengolahannya itu lebih banyak tahap-tahapnya. UMKM yang kompleks itu misalkan tuh kayak pengolahan minyak kayu putih kayak gitu. Nah, untuk yang sebisa mungkin dihindari itu yang terlalu sederhana misalkan kayak pengolahan keripik jamur. Ya, jamur itu memang HBK, tapi kalau kayak gitu tuh terlalu sederhana gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas lagi di cara kerja. Next, di tujuan. Oke, tujuan dari praktikum acara 2 ini yaitu 1. Mahasiswa mengetahui proses pengolahan HBK pada UMKM dan atau industri kecil. Yang kedua, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi di industri pengolahan HBK. Oke, next. Oke, selanjutnya di penugasan acara 2 ini. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi kelompok kecil. Ini ada ralat, anggotanya itu 4-5 orang. Nah, tugas dari teman-teman sendiri itu melakukan UMKM atau industri kecil pengolah HBK. Kemudian melakukan wawancara dan atau observasi pengolahan HBK. Nah, seperti yang aku udah bilang tadi, ini diusahakan memilih UMKM-nya itu yang pengolahannya itu lebih kompleks, enggak yang terlalu sederhana kayak gitu. Terus juga teman-teman nanti diusahakan milih UMKM yang relate gitu sama kehutanan.
yang nggak relate itu yang kayak gimana sih? Misalkan itu kayak tanaman hias. Tanaman hias itu kan memang salah satu jenis dari HBK, namun itu kayak kurang relate gitu ke kehutanannya. Kemudian nanti teman-teman fokusnya adalah menggali dari proses pengolahan dari HBK itu sendiri, bukan ke sejarah dari UMKM-nya. Jadi teman-teman nanti sebisa mungkin menggali tentang pengolahannya. Syukur-syukur teman-teman nanti bisa ikut praktek dalam melakukan pengolahan HBK tersebut gitu. Kemudian membuat video tentang pengolahan HBK di tempat tersebut secara runtut. Nah, video tadi menjelaskan lokasi yang dikunjungi, cara memperoleh bahan baku, pengolahan, produk yang dihasilkan, pemasaran, permasalahan, dan apabila memungkinkan melakukan wawancara terdokumentasi. Nah, ketentuan videonya itu berdurasi 10 menit. Kemudian next. Kemudian menyusun laporan kegiatan tentang kunjungan tersebut, dikumpulkan sebelum melakukan presentasi kelompok. Format laporannya, latar belakang, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metodenya mencakup alat, bahan, waktu, lokasi, atau wawancara kuesioner. Nah, wawancara kuesioner itu meliputi pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan saat melakukan wawancara. Kemudian, hasil dan pembahasan mencakup pula solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah UMKM atau industri kecil HBK tersebut, kesimpulan daftar pustaka. Nah, laporannya nanti ditulis tangan di kertas A4, marginnya 4333, nanti mungkin nggak perlu dijilid, cukup di status aja. Kemudian melakukan presentasi kelompok dengan menggunakan PowerPoint. Nah, dari cara kerja dan penugasan tadi ada yang mau ditanyain nggak? Untuk kelompoknya nanti akan dibagi oleh koas. Jadi di acara 2 ini tuh kayak teman-teman semua tuh kayak melakukan magang tapi secara singkat banget gitu. Waktunya itu hanya 2 minggu. Nah, untuk minggu ini itu teman-teman harus udah melakukan kunjungan. Nanti untuk UMKM-nya teman-teman usahakan konsul dulu ke koas UMKM mana yang mau dikunjungi, terus kegiatannya tuh apa aja di UMKM tersebut, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tuh bukan kayak sekedar wawancara doang, tapi diusahakan tahu proses pengolahan dari HBK tersebut, atau bahkan ikut mengolah gitu. Jadi benar-benar belajar di UMKM tersebut. Dan kunjungannya itu diusahakan lebih dari 1 kali. Gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke, kalau belum kita next ke deadline-nya. Oke, untuk deadline pengumpulan laporan itu 14 Mei 2023 untuk waktu dan tempatnya nanti diinfoin lagi, dan presentasinya itu sesuai kesepakatan kita waktu asistensi kemarin dilaksanakan tanggal 27 Mei 2023. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke pembagian kelompoknya. Ini mungkin bisa di-screenshot, atau nanti teman-teman yang namanya belum tercantum, mungkin bisa menghubungi koas. Ini untuk kelas A, dan untuk kelas B-nya next. Ini udah di-screenshot kan ya sama teman-teman, atau mungkin nanti bisa di-share PPT-nya, teman-teman. Mbak, izin masuk boleh nggak, Mbak? Iya, silahkan. Itu dari kelompok 7, Maulana itu udah nggak di PH, Mbak. Oh, oke. Oke, nanti diralat. Oke, makasih ya, Lintang. Oke, makasih kembali.
Dari penugasan acara 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ditunggu sampai 19.33. Oh ya, nanti teman-teman kalau melakukan kunjungan itu biasanya ada beberapa UMKM yang butuh surat pengantar biasanya. Itu nanti akan dikonsulkan dulu ke dosen mengenai surat pengantarnya. Mbak, Iya, dari kelompok 9 itu Jagat masih cuti, Mbak. oh, oke, makasih. Nanti diralat. Sama Galih, Mbak, dari kelas A. Oke. Iya, silahkan Gilang. Mbak, sore tadi kayaknya baca yang tadi kan lapraknya itu ditulis tangan loh. Nah, itu berarti gimana tuh? Mandiri apa? Pribadi apa kelompok juga? Enggak. Untuk laporan video PowerPoint itu satu per kelompok. Tapi tulis tangan itu ya? Tulis tangan. Oh, berarti barengan gitu tulisannya? Enggak apa-apa, Mbak? Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih, Mbak. Kalau enggak, ya izin masuk ya. Kalau enggak, nanti kalian bisa bagi tugas. Ada salah satu yang gitu loh di laporannya kan di situ bakalan banyak kerjaannya kan. Nah, itu bisa dibagi dari sekarang. Oke, siap, Mbak. Makasih. Oh ya, untuk UMKM-nya tiap kelompok nggak boleh sama ya. Jadi nanti bisa di-list dulu di grup. Untuk kelompok terbarunya nanti aku share di grup sama PPT-nya. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi?
Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, aku akhiri sesi praktikum BK acara 2 ini. Selanjutnya kita dokumentasi. Teman-teman bisa nyalain kameranya dulu. Oke, siap ya. 1, 2, lagi 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Oh ya, tambahan lagi tadi kalau mau tanya-tanya ke pelaku UMKM-nya itu yang yang masuk akal gitu loh. Maksudnya kalau yang pemiliknya udah kayak membahas tentang masalah pribadi, mending di-cut terus dimasukkan lagi ke tujuan kalian ada di situ kayak gitu. Terus kan kalau kita ikut Permenhub itu yang bisa UMKM di situ kan mungkin nggak banyak. Itu ya nanti mungkin kalau mepet-mepet boleh ke yang di luar Permenhub. Misalnya kalian kalau mau pengolahan apa gitu nggak apa-apa gitu. Kalau tambahan dari aku kayak gitu, mungkin dari kelas lainnya. Oke, aku izin nambahkan ya, tadi udah disinggung sama Sani ya, kalau misal ada beberapa UMKM yang butuh surat pengantar. Nah, itu bisa dikomunikasikan sama koas, biar nanti kita komunikasi sama dosen untuk surat pengantarnya. Tapi untuk UMKM yang pakai surat pengantar itu bilangnya jangan mepet-mepet. Soalnya pengalaman dari tahun lalu itu surat pengantar yang dari koas itu datangnya mepet dan keluarnya mepet gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk kunjungan. Nah, mungkin dari teman-teman yang longgar waktunya minggu ini bisa berkunjung dulu atau survei-survei biar tahu mau perlu surat menyurat enggak untuk datang ke ke situnya. Nah, kalau bisa